Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada kuliah Hukum Telematika. Ya, hari ini kita sudah masuk kepada kuliah yang keenam, dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik mengenai dampak perkembangan teknologi dan internet. Ya, memang topik ini untuk masa-masa sekarang ini ya sangat aktual karena memang teknologi komputer dan internet ini berkembang demikian pesatnya dan menimbulkan perubahan di segala bidang, serta menimbulkan efek, ya, dampak baik positif maupun negatif. Ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada perkuliahan yang sebelumnya, bahwa penggunaan teknologi komputer dan internet itu pada awalnya itu hanya terbatas diperuntukkan bagi kepentingan militer ya, dan kepentingan pertahanan. Belum terbayang komputer dan internet itu akan dilepas ke masyarakat seperti yang terjadi sekarang ini. Ya. Nah, dalam perkembangan berikutnya, teknologi komputer dan internet ini yang awalnya untuk kebutuhan terbatas ya, dalam bidang militer dan pertahanan, kemudian mulai sedikit demi sedikit dilepas ke masyarakat. Ya. Tapi baru terbatas ya, tidak masyarakat umum, tapi untuk kalayak-kalayak tertentu seperti untuk bidang pendidikan misalnya. Nah, itu mulai juga menggunakan teknologi komputer dan internet. Ya. Nah, dalam perkembangan berikutnya lagi, baru kemudian muncul pandangan bahwa teknologi komputer dan internet ini dipandang akan sangat bermanfaat apabila dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Ya, karena itu barulah komputer dan internet itu dipublikasikan, ya, dimanfaatkan oleh segenap masyarakat di seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Nah, setelah internet ini, setelah teknologi komputer dan internet ini dilepas ke masyarakat, ternyata menimbulkan perubahan radikal di bidang politik, ya, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas. Ya. Tentu saudara sudah bisa membayangkan ya bahwa di awal-awal penggunaan teknologi komputer dan internet itu, penggunanya ya atau usernya itu tidak seperti sekarang ini ya, setiap orang ya, segala kalangan di seluruh dunia itu bisa menggunakan secara bebas. Nah, pengguna awal internet itu adalah orang-orang tertentu ya, yang jumlahnya belum banyak atau masih sedikit. Jadi karena penggunanya itu hanya orang-orang tertentu yang jumlahnya tidak banyak ya, anggota usernya itu tidak banyak, maka setiap pengguna atau user itu yang menggunakan internet itu dapat diidentifikasi, dapat diketahui siapa-siapa saja, si A, si B, si C, dan sebagainya, dan dapat diawasi oleh admin pusatnya. Sehingga kalau terjadi penyalahgunaan, maka admin pusat itu dapat mengetahui langsung ya siapa pelakunya dan langsung dapat bertindak ya, memberikan sanksi dan sebagainya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam perkembangan yang belakangan ya, teknologi komputer dan internet itu dilepas ke masyarakat umum. Semua masyarakat bisa
bebas menggunakannya. Nah, sehingga sistem administratornya pun ya, atau adminnya pun juga ikut berkembang ya. Semakin banyak adminnya yang memantau ya atau memberikan supervisi pengawasan terhadap pengguna-pengguna atau user internet ya. Nah, admin-admin ini ya atau sistem administrator ini bisa berupa organisasi ya maupun individu dari berbagai domain internet ya. Nah, dengan sekarang ini ya, pengguna internet itu jutaan, ya, sangat banyak. Setiap orang bisa menggunakan ya, dari mulai kanak-kanak sampai orang tua, itu di seluruh dunia. Maka walaupun tadi sudah semakin banyak pula admin ya, atau sistem administrator yang mengawasi ya, penggunaan internet, tapi tetap saja karena begitu banyak penggunanya, maka seringkali user-user internet ya, pengguna-pengguna internet itu sulit diidentifikasi keberadaannya. Apalagi sekarang ini ya, di dalam dunia internet itu ada istilah yang disebut dengan anonimitas. Jadi setiap user itu tidak harus menggunakan nama aslinya untuk menggunakan internet, tapi bisa memakai nama samaran ya, nama samaran. Nah, penggunaan nama samaran ini ya juga bisa menjadi kesulitan tersendiri ya bagi admin ya, bagi penegak hukum gitu untuk mengawasi pengguna internet ya, seperti itu. Tentu kita sering kali melihat ya orang-orang teman-teman kita itu di dalam medsos ya, di dalam media-media diskusi ya, chatting di internet itu tidak menggunakan nama aslinya, tetapi menggunakan nama-nama samaran yang macam-macam ya, seperti itu. Seperti misalnya nama aslinya itu Ali gitu ya, tapi dia di medsosnya dia menggunakan nama lain, misalnya apa itu ya, pejuang rupiah misalnya, dia menggunakan nama samaran pejuang rupiah gitu ya. Dan sebagainya, itu banyak sekali nama-nama samaran seperti itu ya. Nah, tentunya penggunaan nama samaran ini semakin mempermudah orang untuk atau semakin membuat orang bebas untuk melakukan macam-macam aktivitas di internet ya. Terutama ini menimbulkan potensi menggunakan internet secara tidak sehat ya, kalau menggunakan nama samaran ini. Seperti misalnya melakukan bullying ya, bully kepada orang lain, kemudian menampilkan berita-berita bohong, kemudian melancarkan ujaran kebencian dan sebagainya. Nah, yang pelakunya ini tidak takut ya, santai saja karena memang dia menggunakan nama samaran ya. Tapi dengan semakin canggihnya pelacak ya, tracker atau pelacak yang dimiliki oleh para penegak hukum, maka user-user yang internet yang menggunakan nama samaran ini yang kemudian melakukan penyelewengan di dunia maya ini bisa ya dilacak.
oleh penegak hukum. Ya walaupun tidak mudah ya, ini merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk melacak dalam hal terjadi penyalahgunaan internet ya oleh subjek yang tidak diketahui identitas aslinya. Jadi beda dengan masa lalu di awal internet itu lahir ya, karena sedikit anggotanya, usernya, maka mudah melacak siapa orang-orang yang menggunakan internet dan siapa yang menyeleweng atau menyalahgunakan internet. Dan segera bisa diambil tindakan. Nah, kalau sekarang ini tidak mudah ya. Walaupun penegak hukum itu memiliki teknologi yang canggih ya untuk mencari jejak-jejak user-user yang melakukan pelanggaran di dunia maya, tapi tetap ada saja yang lolos ya, yang tidak kedeteksi gitu ya. Nah itu ya salah satu kesulitan di era sekarang ini, di mana internet itu sudah semakin luas penggunaannya ya, dan bahkan dapat memanfaatkan nama samaran ya bagi si usernya itu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ya bahwa ada itu dampak positif daripada teknologi komputer dan internet ya, ada dampak positifnya. Di berbagai bidang ya, baik di dunia pendidikan ya, pemerintahan, kesehatan, industri, seni dan sebagainya. Nah, yang pertama dalam bidang pendidikan. Kita tahu sekarang ini dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini, teknologi internet dan komputer itu sangat berperan ya kepada masyarakat pendidikan di dalam memperluas ya, di dalam menciptakan model-model pembelajaran yang baru ya. Misalnya melalui teknologi video conference ya, Zoom, Google Meet ya, YouTube dan sebagainya. Kemudian sekarang setiap universitas itu memiliki e-learning ya, sistem e-learning, di mana dalam e-learning ini dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi ya. Dosen dapat mengirimkan berbagai macam alat peraga menggunakan berbagai model pembelajaran ya dalam e-learning. Ya, seperti misalnya kayak kita sekarang ini. Saya sangat mengandalkan ya YouTube gitu untuk menyebarluaskan video kuliah bagi mahasiswa-mahasiswa saya ya. Misalnya dalam mata kuliah ini ya. Nah, video ini kemudian bisa di-upload ya ke dalam e-learning, dan mahasiswa bisa membuka video itu kapanpun, dimanapun ada terhubung dengan internet ya, seperti itu. Nah ini ya, jadi model pembelajaran seperti kita sekarang ini merupakan jasa dari teknologi komputer dan internet ya. Terima kasih untuk teknologi komputer dan internet. Kemudian dalam bidang pemerintahan, teknologi komputer dan internet ini bisa meningkatkan kinerja pemerintah. Nah, kalau kinerja pemerintah meningkat, maka imbasnya kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, sekarang ini kalau masyarakat ingin mengurus izin ya, misalnya izin usaha, itu izin mendirikan bangunan dan sebagainya, itu tidak usah langsung datang ya. Apalagi di masa pandemi ini ada social distancing ya, terjadi pengurangan mobilitas ya, pengurangan tatap muka, maka teknologi digital ya, teknologi internet itu sangat diandalkan untuk mengurus izin-izin secara online ya, secara online. Dalam bidang bisnis ya, dalam bidang bisnis
dengan adanya elektronik bisnis ya atau e-commerce, maka dapat menekan biaya transaksi ya dan memberikan berbagai kemudahan. Apalagi sekarang ini di masa pandemik banyak kelompok masyarakat ya, khususnya anak muda yang membangun bisnis baru menggunakan teknologi internet ya. Perkembangan toko-toko online ya yang memasarkan, menjajakan barang-barang, produk-produk secara online itu sekarang sangat masif ya. Dan masyarakat itu ternyata sekarang ini sudah mulai hijrah ya menggunakan transaksi secara online ya. Dalam bidang seni ya, terutama dengan adanya pandemik COVID-19 ini memaksa pekerja seni ya, pekerja seni untuk lebih kreatif ya, lebih kreatif. Ya, kita tahu dengan adanya pandemik ini tidak bisa itu ya konser secara langsung ya mengumpulkan banyak orang, sehingga memutar otak gimana caranya untuk lebih kreatif. Misalnya sekarang ini berkembang apa yang dinamakan konser digital ya. Konser digital artinya live konser musik itu melalui streaming YouTube dan Instagram. Nah, jadi YouTube itu dimanfaatkan sebagai siaran live ya, siaran langsung untuk menonton konser seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi tempat ya. Space. Nah, dokumen tertulis. Nah, sekarang ini dokumen-dokumen fisik ini akan sangat memakan tempat ya. Akan memenuhi ruangan-ruangan arsip. Nah, sebab itu sekarang ini berkembang apa yang dinamakan dengan digitalisasi dokumen. Nah, ya. Digitalisasi dokumen, semua dokumen di scan ya, dimasukkan ke dalam flash disk, ke dalam hard disk ya, ke dalam external hard disk atau ke dalam CD gitu. Yang tentu lebih hemat tempat ya, lebih efisien tempat. Nah, di samping dampak positif, tentu ada juga dampak negatifnya ya. Ada juga dampak negatifnya. Tidak bisa kita pungkiri dan kita harus jujur mengakui ada dampak negatif dari penggunaan dunia maya atau internet ini. Yang pertama, tentu saja seiring dengan berkembangnya teknologi komputer dan internet, maka modus kejahatan pun akan semakin berkembang juga seiring ya, sejalan. Nah, sekarang ini banyak sekali tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media internet ya. Nah, kejahatan ini disebut dengan cybercrime, seperti carding ya, carding, mencuri data di kartu kredit gitu. Skimming, nah ini yang belum lama ini sangat booming ya, mencuri data kartu ATM melalui jejak kartu ATM di mesin ATM. Kemudian juga ada pihak-pihak yang menyebarkan virus, penipuan dan sebagainya. Kemudian sekarang ini seperti yang sudah dikatakan tadi, berkembang pesat transaksi online ya, melalui toko-toko jual beli online. Nah, di sini para pihak yang bertransaksi itu tidak perlu bertemu. Nah, kadang-kadang muncul isu mengenai kepercayaan. Ada dan tidak sedikit orang yang ragu juga, itu takut ditipu belanja secara online itu, sehingga menghalangi dia untuk melakukan transaksi secara online. Akhirnya pergi lagi ke toko offline ya, atau ke retail seperti itu. Nah, muncullah pertanyaan ini, bagaimana seseorang dapat mempercayai orang lain? Itu masalah yang terjadi kalau transaksi secara online ya, masalah kepercayaan. Kemudian dampak negatif yang ketiga, melalui internet, pengiriman atau pertukaran informasi dapat dengan cepat dilakukan. Masalah yang timbul terkait dengan keamanan informasi tersebut. Bagaimana apabila informasi tersebut diambil oleh orang lain tanpa diketahui oleh para pihak? Nah, ini sekarang dengan berkembangnya ya
pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan aplikasi online gitu ya, seperti transportasi online gitu ya, Grab ya, Gojek, Gokar, GrabCar. Ini muncul modus baru ya. Jadi ada pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan ya kepada orang lain untuk menjadi driver Grab ya, atau Gokar gitu, Gojek. Kemudian si pelamar itu mengirimkan dokumen identitas yang dibutuhkan. Tapi ternyata ini penipuan ya. Si pelamar itu tidak direspon, malahan dokumen-dokumen yang memuat identitas informasi si pelamar itu dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga ini merugikan nama daripada si pelamar ya. Apalagi kemudian penyalahgunaan identitas ini menimbulkan pelanggaran berikutnya gitu ya, menimbulkan pelanggaran lagi sehingga nama si pelamar ini menjadi blacklist ya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Itu yang melakukan kejahatannya orang lain menggunakan data si pelamar. Nah, jadi si pelamar ini mengalami kerugian, menjadi jelek namanya. Kemudian penyalahgunaan hak kebebasan berekspresi. Nah, ini dengan berkembangnya internet ya, maka para user internet atau disebut netizen ini menuntut adanya kebebasan hak asasi di dalam dunia internet ya. Antara lain adanya hak kebebasan berekspresi, tapi hak ini kemudian kebablasan gitu, sehingga tidak sedikit juga ya muncul kasus-kasus yang melanggar hak kebebasan berekspresi ya. Sepertinya konten-konten bullying gitu ya, ujaran kebencian, berita bohong dan sebagainya. Terakhir yang kelima, perubahan. Nah, ini juga dampak negatif yang tidak kalah penting ya. Dengan sekarang ini begitu masifnya perkembangan teknologi internet itu dan gadget, maka terjadi perubahan perilaku manusia yang mengarah kepada perilaku yang tidak sehat ya, atau negatif seperti antisosial ya. Sekarang ini setiap orang itu autis dengan gadgetnya sendiri-sendiri ya. Walaupun misalnya sekelompok orang yang bertemu dengan temannya ya, atau sedang melakukan reuni, tapi bukannya melakukan interaksi gitu ya, ngobrol, semuanya itu bisu dan hanya memainkan gadgetnya, sehingga tidak ada maknanya itu ya, kumpul-kumpul, pertemuan dan sebagainya. Ini disebut antisosial. Kemudian kecanduan gadget gitu ya, sekarang ini di mana ada wifi gratis gitu ya, semua orang duduk memainkan gadget gitu, membrowsing internet gitu ya, di pojokan gitu ya, di pinggir toko gitu, di jalan, di taman dan sebagainya. Dan itu bisa berjam-jam gitu ya. Yang tentu saja bisa membahayakan kesehatan ya kalau dibiarkan. Nah, sehingga muncullah perilaku-perilaku yang aneh-aneh ya dengan adanya perkembangan internet ini ya. Seperti misalnya ada masalah ya, seseorang lapar. Kalau yang normal itu makan, tapi kalau yang terganggu jiwanya, nah itu dia update status ya. Kalau haus, orang yang normal tuh yang sehat itu minum, orang yang terganggu psikologisnya itu update status ya. Kalau sakit minum obat. Nah, kalau orang yang terganggu psikologisnya update status ya. Kalau ngantuk, yang normal tidur, yang tidak normal update status. Kalau kepanasan, orang yang normal itu nyalakan AC, kalau orang yang tidak normal update status ya, dan seterusnya. Ini padahal update status ini bukan sebuah solusi ya. Itulah
dampak negatif dari perkembangan internet ya, yang sudah mengubah perilaku manusia-manusia sekarang ini ya, sekarang ini. Baik ya, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk perkuliahan kali ini. Nanti kita lanjut lagi pada kuliah berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.